Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tikun. Seperti biasa, saya masih ditemani oleh partner setia saya, Kang Mus. Halo, assalamualaikum. Kang Mus, untuk malam ini apakah Kang Mus siap untuk membedah penampakan-penampakan yang ada dalam foto atau video yang nanti kita tayangkan buat teman-teman? Ya, insya Allah siap. Oke, jadi teman-teman, kalau Anda baru menemukan channel ini, saya beritahu bahwa channel ini adalah channel yang akan membahas seputar hal-hal yang berbau mistis, penampakan dari video ataupun foto yang serem-serem ya. Namun berbeda dengan yang lain, di channel ini saya akan membedah lebih jauh apakah penampakan dalam foto atau video tersebut asli atau palsu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena sebentar lagi Anda akan saya bawa ke ruang misteri. Oke, sebelum kita ke pembahasan pertama, saya ingatkan kepada teman-teman untuk dukung channel Ruang Misteri dengan klik tombol subscribe agar kami terus semangat dalam membuat konten-konten yang lebih menarik. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu bahwa kami sudah mengupload video-video terbaru. Kita masuk ke video yang pertama. Video yang pertama ini kami dapatkan dari akun YouTube Elki yang berjudul Asli Penampakan Kuntilanak di Atas Genteng Bigo Live. Kita sama-sama saksikan penampakannya. Orang dalam video ini melakukan semacam penelusuran di sebuah rumah sakit yang mungkin sudah kosong ya. Gelap tanpa penerangan. Kita tidak tahu di mana lokasinya karena informasi yang diberikan sangat terbatas. Nah, ini adalah ruangan dalam rumah sakit yang sudah agak rusak kondisinya ya. Oke, dia tetap melakukan penelusuran, tetap entah apa yang sebenarnya dia cari, tidak tahu. Kemudian dia menunjukkan ke suatu lokasi ya. Nah, itu dia penampakannya yang dibilang kuntilanak gitu ya. Tapi apakah benar itu kuntilanak asli atau rekayasa? Kita langsung tanyakan ke Kang Mus. Kang Mus, pendapatnya? Itu di rumah sakit kosong ya. Seperti rumah sakit kosong. sakit kosong. Kalau dilihat dari bentuknya seperti rumah sakit kosong. Kalau dilihat dari cara Penampakannya. penelusurannya itu kayak semacam rekayasa ya. Kalau dilihat itu loh, Seperti kan, settingan, seperti settingan ya. Cuman setelah apa yang saya lihat tadi bentuk penampakannya, memang kayaknya asli sih itu. Asli penampakan. Jadi yang di atas genteng itu memang makhluk astral yang bentuknya semacam kuntilanak. Iya, bisa juga kuntilanak lah. Kuntilanak kan sukanya kan terbang. Iya. Biasa sambil ketawa-ketawa, sambil nakut-nakutin orang yang ditampakkan kan gitu ya. Insya Allah asli, insya Allah. Asli. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu kan begitu disorot lampu itu tampak jelas sekali
dari bentuk rambutnya, kemudian bajunya, walaupun sih tetap muka tidak terlihat ya. Apakah mungkin bisa terekam sejelas itu, Kang? Bisa. Kalau sejenis kuntilanak yang saya tahu itu bisa terekam ataupun bisa istilahnya dilihat dengan kasat mata kalau pas kebetulan dia menampakkan itu bisa Jelas. iya bisa jelas karena itu ya sejenis yang namanya jin itu kalau bisa menampakkan kalau mau jelas ada yang samar ada yang jelas bisa juga itu apalagi kalau itu pas kebetulan kamera tidak sengaja terus melihat Ya. Jadi justru malah pada saat kamera tidak sengaja mencari itu justru biasanya mudah untuk melihat penampakan iya daripada yang disengaja untuk mencari-cari gitu ya. iya. Kadang karena spontan mungkin terus dia sambil katakan terbang bisa sambil ketawa atau gimana lah cuman bisa dideteksi dan tidaknya itu tergantung juga kemampuan orang tersebut. Iya. Secara energi, Kang, adakah getaran-getaran energi negatif yang sangat terasa sehingga ini bisa disimpulkan sebagai asli dari penampakan makhluk astral? Iya, paling tidak itu yang saya rasakan saya berani bilang itu asli karena ada getaran ataupun daya tarik energi negatif tersebut. Iya. Oke. Jadi teman-teman untuk video yang pertama ini bisa dikatakan bahwa penampakan dalam tayangan ini asli. Jadi bukan rekayasa. Video yang berikutnya. Untuk video yang kedua kita lihat dari Instagram @horror_penampakan yang diupload pada tanggal 23 November 2019. Kita sama-sama lihat videonya. Di awal tampak seorang security ya, mungkin itu di garasi rumah tapi rumahnya itu persis di depan jalan raya. Nah, di situ tampak ada sepeda motor yang melintas, tapi di belakangnya itu ada yang membonceng tinggi putih ya, seperti kalau orang bilang mungkin pocong ya. Cuma kita tidak tahu apakah itu benar-benar pocong atau bukan. Kamus, pendapat Kamus ini asli atau rekayasa? Iya, Mas Bro. Makanya kalau mau berjalan ataupun keluar rumah, Ya. paling tidak harus berdoa dulu, Mas Bro. Oh ya. Lah, contoh diantaranya ini, yang namanya makhluk astral Ya. itu masalah boncengan atau membonceng itu hal yang biasa. Kadang yang sebagai sopir ataupun si orang tersebut Pembawa motor itu saya. tidak terasa. Jadi kalau saya lihat memang sejenis kuntilanak bukan pocong kan. Oh, kuntilanak. Iya, kuntilanak. Mungkin dia iseng terus ada itu kayaknya kan berarti tengah malam ya. Iya. Tengah malam pas kosong terus bisa iseng si kuntilanak itu ngikut. Pas kebetulan si satpam ini melihat ya, jadi kelihatan Dia lari ya, mungkin ketakutan ya. Tapi insya Allah itu ya sejenis penampakan kuntilanak kayaknya. Kuntilanak bukan pocong. pocong. Walaupun itu terlihat Paling kalau pocong gini bro, paling enggak boncengnya nyemplo. menyamping. Nah, menyamping itu kan Kalau bahasa berdiri ya. Jawa boncengan itu nyemplo, Iya. tapi kalau istilahnya kita menyamping ya kalau dalam bahasa Indonesia. Cuman mungkin si sopir atau pengendara motor tersebut tidak terasa, yang jelas tidak terasa kalau di belakangnya ada yang membonceng. Biasanya yang tahu yang melihat. Nah, yang melihat misalnya baru tahu, ntar dibilangin kamu tadi boncengin siapa? Kan dia bilang tidak ada siapa-siapa. Nah, itu. Oke. Jadi teman-teman gitu ya, seperti yang Kang Mus tadi bilang, diusahakan kalau setiap keluar rumah untuk berdoa ya.
agar tidak mendapati kejadian seperti si pengendara motor ini. Jadi ada makhluk astral yang tanpa kita ketahui membonceng di belakangnya, dan biasanya itu adalah Mbak Kunti. Iya, biasanya itu Ya. Mbak Kunti. Oke, jadi fake ini adalah penampakannya asli. Asli Jawa asli. Oke, berikutnya adalah video yang ketiga. Untuk video yang ketiga ini kita langsung menuju ke Instagram @dorobei, di mana video yang Dorobei ini upload itu sempat viral di media online ya. Jadi kita langsung menuju ke TKP, ke Instagramnya Dorobei, dan tayangan videonya kita lihat sama-sama. Jadi di situ ada seperti taman ya, ada taman anak-anak mungkin, atau mungkin alun-alun, kita kurang paham. Bagi yang tahu lokasi Kebon Rojo Jombang, komen di bawah ini taman atau memang alun-alun. Jadi di situ ada wahana permainan seperti untuk fitness ya. Cuma ini peruntukannya untuk anak-anak atau untuk dewasa kita juga kurang tahu. Kemudian di sebelah sana ada yang dilingkari warna biru, itu ada beberapa bayangan yang bergerak, atau mungkin anak-anak muda yang lagi nongkrong di situ. Yang diperbincangkan di media online itu justru pada wahana atau alat fitnessnya ini yang bergerak sendiri. Sementara di apa yang dilingkari biru itu malah justru luput dari pengamatan. Jadi menurut kamus apa ini? Iya, mungkin pendapat orang yang melihat ya, mungkin bilang itu rekayasa ataupun settingan gitu ya. Cuman kalau menurut saya ini ada sosok anak kecil dua yang sedang bermain sambil ketawa-ketawa. Sambil ketawa-ketawa, ya sukalah layaknya orang anak yang lagi bermain. Langsung merinding nih. Langsung ayunan gitu loh. Dengan ayunan, anak kecil kan suka, makanya dia sambil ketawa sambil ngayunin ayunan tersebut. Nah, terus yang ini kalau tidak salah namanya Yang dilingkari biru itu dilingkari biru itu sejenisnya apa namanya, genderuwo ya. Oh, genderuwo. Yang mungkin pergilah dari tempat itu. Oh, dia berarti dari posisi sebelah kiri langsung bergerak ke ya keluar kamera gitu ya. Iya, itu yang saya tangkap itu seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau apa namanya, orang yang mungkin bisa merasakan ataupun melihat dengan secara mata batin itu kayaknya Memang ada dua orang anak kecil yang sedang bermain ayunan itu. Sambil ketawa-ketawa, ya layaknya orang Anak kecil yang sedang bermain gitu ya. Itu kurang lebihnya. Jadi entah ini awalnya settingan atau memang ini benar-benar murni penampakan yang tidak disetting, tidak disengaja dan lain sebagainya. Tapi kenyataan menurut kamus dalam video ini memang ada sosok dari makhluk astral, dan itu bukan hanya satu. Jadi mungkin ada berarti dua anak kecil dan satu genderuwo. Itu yang bisa ditangkap. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Kebon Rojo Jombang ini bisa komen di bawah. Jadi apakah memang fenomena ini sering terjadi di tempat ini? Langsung komen di bawah aja. Oke, langsung ke video berikutnya. Berikutnya kita bahas sebuah foto yang kita dapatkan dari akun Twitter @bebasih dengan caption serem. Si bebasih ini memposting postingan dari AD9RD yang memposting sebuah foto manakala teman-temannya sedang mencuci di sebuah mata air mungkin itu. Di situ ada captionnya, jadi mau sedikit cerita nih, pas ke curug
kemarin ada yang lihat kejanggalan di foto ini. Kemudian kita lanjut ke foto yang kedua. Nah, di situ sudah diberi tanda. Jadi fokusnya bukan ke teman-temannya si Adenov ini yang sedang mencuci di sungai ya, tapi langsung ke jendela dari sebuah rumah atau apa itu ya, di atas dari sungai tersebut. Di situ ada caption kita baca, oke, kalau gak ketemu biar aing yang kasih tahu. Jadi menurut kalian ini orang atau bukan? Nah, di foto ketiga ini setelah di cropping jelas banget ya, ini jelas sekali penampakannya. Walaupun sih saya sendiri masih agak ragu apakah ini daun karena di situ banyak tumbuhan, tapi ada keterangannya. Oke, ini kita zoom seperti ini nampaknya. Apakah ini masih tetap orang atau yang lain, WKWK? Intinya bukan mau nakutin atau apa, cuma mau share aja. Jangan pernah macem di tempat, mungkin maksudnya jangan pernah macem-macem di tempat yang bukan tempat kita, karena gak cuma kita yang ada di alam ini, ada makhluk lain yang mungkin dia nampakin. Ini cuma mau bilang, ada disokin lo, jangan macem-macem ya. Mungkin seperti itulah kira-kira. Nah, di situ ada sebuah jendela atau pintu atau apalah ya, karena tertutup rimbunan pohon, jadi saya sendiri kurang jelas ini Kang. Dan di situ ada tampak sosok, kalau menurut saya 50-50 antara daun atau penampakan ya, karena itu masih belum jelas buat saya. Jadi kalau diperhatikan memang sih seperti tampak sosok yang pucat. Jadi menurut Kang Mus ini penampakan yang katanya di Curug Bogor di bawah Gunung Salak ini, apakah seperti persepsi saya itu daun atau memang penampakan? Ya, kalau dilihat secara kasat mata kan bisa bedakan antara daun dan bentuk manusia. Iya, memang ada perbedaan warna gitu ya. Warna dan bentuk lah paling Iya. tidak kan. Masa daun ada botaknya kan gitu. Jidat seperti jidat gitu kan, ya. terus rambutnya gondrong itu. Terus di bawahnya ada matanya hitam gitu. Mata hitam. Kalau menurut saya sih asli itu mungkin penampakan dari makhluk atau jin yang kayak orang luar ya, kayak orang menyerupai bule ya, orang bule gitu. Di daerah situ memang terkenal orang sering melihat sosok nenek-nenek di situ. Apakah wujud ini atau yang lain? Ya, kalau di sekitar gunung ataupun di kaki gunung, apalagi di Gunung Salak daerah Bogor kan, biasanya kan terkenal angkernya, ataupun di mana saja lah, gunung mana saja itu pasti banyak sosok-sosok ataupun makhluk astral berkumpul di situ. Nah, kalau menurut pandangan saya itu mah sosok lelaki, bukan nenek-nenek. Oh, Itu malah sosok laki-laki. Iya, Tapi memang rambutnya panjang. rambutnya panjang. Ya menyerupai orang orang luar lah. Orang luar negeri, bule gitu ya. Yang berambut panjang, berwarna putih pirang gitu ya. Ya mungkin dia ataupun makhluk itu merasa pingin melihat, Ingin berinteraksi dengan lewat menampakkan diri pas lagi ada yang foto, ataupun dia mau ikut foto barangkali buat kenang-kenangan si siapa itu, si Adenov. nah Adenov sih itu mah nggak apa-apa mungkin. Walaupun sih tidak ada orang yang mau fotonya ada penampakan seperti itu. Iya, yang jelas manusia tetap takut. Ya. Takut itu masalahnya, manusia takut sama energi-energi atau makhluk astral tersebut, yang seharusnya itu jangan sampai takut. Cuman kalau memang pas foto ataupun Saat kita saat merekam video, terus ada penampakan, itu sebagai motivasi untuk menambah keimanan bahwa di dunia ini benar adanya makhluk gaib atau makhluk lain yang hidup sebenarnya berdampingan ataupun
berbagi tempat lah berbagi dengan tempat, manusia. iya. Betul. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita takut malah mereka semakin Iya, semakin jumawa gitu ya, sombong, semakin semakin sombong. bangga, dia malah semakin untuk menakuti, bukannya Iya. malah pergi. Oke, jadi jika teman-teman lebih tahu tentang daerah ini, jangan lupa komen di bawah juga ya. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Video yang terakhir, kita akan langsung ke YouTube Hang Tua 67 dengan judul Hantu Muncul di 7-Eleven Terengganu, Malaysia, yang diposting sudah lama ini ya, sudah 8 tahun yang lalu. Tapi kita coba lihat sama-sama videonya. Oke, jadi video ini durasinya cukup panjang, antara 7 menitan. Jadi kita nanti skip aja ya, kita potong-potong aja biar tidak terlalu memakan durasi. Jadi di CCTV dari Sevel itu atau 7-Eleven itu, ini dari dalam keluar itu nampak muncul sesosok perempuan yang berada di depan 7-Eleven ini. Nah, dia seperti seorang wanita dengan memakai baju putih, kemudian bawahan seperti apa ya, kebaya atau apalah, kain terusan panjang gitu. Berdiri agak mondar-mandir juga, dan dia menghadap ke arah dalam. Kemudian dia menghilang ke sisi dari sebelah kanan layar. Nah, ketika sosok wanita ini sudah keluar, sudah pergi dari tempat itu, mungkin dari karyawan si 7-Eleven ini penasaran apakah sosok perempuan tadi itu benar-benar manusia atau apa. Jadi dia mengecek keluar, kemudian dia masuk kembali dengan agak penasaran ya, siapakah sosok itu. Lah setelah si karyawan ini sudah berada di depan kasir, seperti di kasir gitu, seperti melihat-lihat CCTV juga. Cukup lama si wanita ini muncul kembali. Nah, di akhir video si wanita ini muncul kembali. Dia seperti sedang menunggu seseorang atau mungkin apa, seperti membawa tas juga, tapi wajahnya agak pucat gitu ya. Dia tengok-tengok entah apa yang dilihat dia, dan tiba-tiba langsung hilang. Ini yang membuat mungkin dari karyawan Sevel ini agak kaget juga tadi ya, sepertinya kaget. Jadi menurut Kamus, ini rekayasa atau bukan? Iya, kembali kepada getaran ataupun energi antara energi positif dan energi negatif. Kalau dilihat sekilas mondar mandir itu kayak orang gila ya. Iya, Kayak orang gila, mana mungkin hantu ataupun makhluk astral kok bisa pulang pergi mondar mandir. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa itu settingan ataupun rekayasa gitu ya. Saya nyatakan kalau menurut pandangan saya itu asli. jadi intinya mungkin bisa disimpulkan bahwa makhluk ini ingin menceritakan kepada kita bahwa dulunya ada seseorang yang mungkin dikecewakan oleh pasangan hidupnya mungkin atau pacarnya sebelum si manusia ini meninggal, kemudian dia merasa dikecewakan atau apalah gitu ya. Jadi si makhluk ini ingin menceritakan kepada kita bahwa ada kejadian semacam itu mungkin ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Menunggu ketidakpastian dari seseorang, baik kekasih ataupun Pasangan hidup, pasangan gitu ya. hidup, sampai dia
meninggal terus jadi korinya itu penasaran itu seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan korin itu apa, Kang Mus? Oh iya. Korin itu setiap orang punya korin sendiri-sendiri. Iya. Korin itu tempatnya di dalam hati manusia. Iya, yang orang bilang itu jin pendamping Ya, kalau menurut ilmu Jawa ataupun orang Jawa itu namanya sedulur papat limo pancer. Iya, Nah, sering dengar istilah iya itu. ya. Itu pancer Mas Bro misalnya wujudnya malah hampir ganteng dia. Oh, Misalnya cewek cantik, cantik dia. Itu namanya pancer daripada masing-masing orang. Kalau istilah Jawanya pancer, kalau dalam istilah Islam korin. Iya, Jadi secara fisik dia lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. cantik, lebih ganteng itu. Makanya kalau apa namanya? Orang Jawa bilang sedulur papat lima pancer. Lah, itu pancernya saya. Orang Jawa bilang itu pancernya saya. Itu lebih mungkin gagah, lebih ya cakep gitu. Iya, jadi untuk informasi juga buat teman-teman ya. Jadi jika tadi Kang Mus menceritakan bahwa sosok ini sedang menunggu dan mungkin sedang mencari seseorang dan lain sebagainya, itu bukanlah arwah ya, bukan arwah gentayangan, tetapi korin, jin pendamping dari si manusia tersebut itu. Jadi biasanya orang sering salah kaprah bahwa yang muncul atau yang nampak itu adalah arwahnya, padahal bukan. Gitu kira-kira Kang Mus. Iya betul. Terus ini kan dari durasi 7 menit, si makhluk ini cukup lama sekali Kang Mus tertangkap kamera. Apa memungkinkan? Artinya bisa selama itu bisa berada di dalam kamera. Iya. Kalau memang itu penasaran kan namanya orang penasaran kan butuh ibarat seseorang butuh diperhatikan. Artinya andai pun mungkin dia bisa bicara ataupun bisa komunikasi, dia kan mau bilang ataupun ditanya oleh karyawan siapa itu Indomaret. 7-Eleven. Iya. Mungkin bisa ditanya istilahnya sedang apa, sedang nunggu siapa dan lain sebagainya. Cuman kan karena mungkin si karyawan juga merasa takut. Ya boro-boro mau tanya gitu. Boro-boro mau tanya, Melihat aja sudah takut. Sudah takut terus pergi hilang kok muncul lagi itu kan jelas istilahnya apa namanya bisa menakutkan. Terus makhluk tersebut juga tidak mungkin mau bicara ataupun komunikasi secara langsung dengan manusia kan, paling tidak seperti itu. Jadi penasaran, kalau penasaran, ingin diperhatikan, kurang lebihnya seperti itu. Terus sebagai tambahan, mungkin banyak kecelakaan, kejadian di jalanan dan sebagainya kan gitu ya. Itu yang terjadi banyak kadang orang melihat bahwa arwahnya si A, terus arwahnya si B, bisa gentayangan dan sebagainya. Itu jelas bukan arwah. Yang namanya arwah itu tidak bisa untuk kembali ke dunia. Karena tapi sudah beda alam. Sudah beda alam antara dunia dan alam kubur. Itu yang jelas namanya korin. Nah, korin tersebut itu tergantung pada akhir daripada orang itu meninggal. Maksudnya? Maksudnya gini, kalau orang itu meninggalnya dengan hati yang penasaran, arwahnya apa itunya korinnya juga merasa penasaran. Itu seperti itu. Kalau meninggalnya dengan cara istilahnya bunuh diri katakan. Bunuh diri dan sebagainya, ya sama juga penasaran minta tolong, minta lain dan lain sebagainya itu kurang lebih. Iya makanya kalau mungkin kita sering dengar ya jika terjadi kecelakaan terus yang menjadi korban itu meninggal dunia, kemudian di suatu ketika atau suatu hari di situ orang melihat ada seorang yang menangis di situ yang seolah-olah itu adalah si korban dari kecelakaan itu. Makanya bagi para pemirsa di rumah saja ataupun di mana saja, sekali lagi kalau melihat teman atau tetangga dan sebagainya meninggal terus
pemirsa melihat itu jangan percaya bahwa itu adalah arwah adalah arwah, kecuali orang-orang tertentu sebagai wali atau sebagaimana, dia tidak akan mati tapi dia hidup, cuman beda alam, itu seperti itu. Oke, jadi dari video ini kita bisa mendapat banyak ilmu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang pernah juga melihat seseorang yang sudah meninggal kemudian menampakkan wujudnya kembali, itu sekali lagi itu bukan arwah dari si orang yang sudah meninggal tadi, tetapi adalah jin pendamping atau korin, atau dalam bahasa Jawanya pancer, atau yang tadi disebut membo. Ya. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita dapat hari ini dari video ini, juga dari Kang Mus juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk episode yang kali ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain dalam pembahasan video-video atau foto penampakan yang lain. Oke Kang Mus, kita sudah di ujung acara. Jadi terima kasih ini sudah memberikan wawasan yang lumayan detail ya. Jadi pemirsa juga bisa tahu bahwa penampakan-penampakan yang ada di video-video tadi itu asli atau rekayasa itu. Terima kasih sekali lagi Kang Mus. Sama-sama. Ya. Oke pemirsa, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Jika teman-teman mempunyai video atau foto tentang penampakan dan ingin tahu apakah penampakan tersebut asli atau bukan, kirimkan ke kami di email ruangmisteri.official@gmail.com. Kami berdua mohon pamit, sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.